Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pertama kepada Bapak Amir Nasional, Jemaah Ahmadiyah, dan juga kepada para petinggi, para sesepuh, para tokoh-tokoh agama, dan juga para peserta jalsa salana dari berbagai tempat di Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini saya merasakan bahagia sekali ya bisa datang ke sini, bisa bertemu dengan para peserta jalsa salana, baik itu laki-laki maupun perempuan yang datang dari berbagai tempat. Hari ini termasuk masih kita memperingati 100 tahun ya hadirnya Ahmadiyah di Indonesia. Yang menurut saya ini bisa kita rayakan sebagai 1 abad pengabdian Ahmadiyah untuk Indonesia. Saya mengatakannya itu adalah 100 tahun keteguhan, 100 tahun pengabdian, dan 100 tahun cinta tanah air. Jadi kehadiran Ahmadiyah selama 100 tahun lebih di Indonesia, ini kita menjadikannya sebagai bentuk kontribusi yang nyata ya bagi lahirnya dan tumbuh kembangnya negara Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita mesti mengakui bahwa Ahmadiyah adalah bagian dari umat Islam Nusantara. Perbedaan tidak membuat mereka keluar dari lingkaran ukhuwah Islamiyah yang mengajarkan dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Jelas sekali ya bahwa kita semuanya adalah bersaudara. Dan juga ada ayat Al-Quran lainnya yang mengingatkan kita, ya, yang artinya itu janganlah kebencian terhadap suatu kaum itu mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Mengapa demikian? Karena berlaku adil itu adalah inti dari ajaran agama. Itu adalah inti dari ajaran Islam. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu adalah lebih dekat kepada takwa. Nah, spirit Islam inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga dalam beragama di masyarakat. Sebab selain dari spirit persaudaraan, kita juga punya spirit Islam yang rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi seluruh alam, bukan hanya bagi mereka yang sepaham dengan kita. Dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan kita kembali warga Indonesia tentang kontribusi Ahmadiyah yang mewarnai kehidupan Indonesia. Jadi begitu beragam yang kontribusinya dalam bidang kebudayaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang keagamaan, tapi juga yang penting adalah dalam bidang kemanusiaan. Ya, begitu banyak hal-hal yang patut kita teladani. Dari berbagai kegiatan sosial, kesehatan, donor darah, ya pentingnya menjaga lingkungan, tapi juga tokoh-tokoh Ahmadiyah seperti W.R. Supratman ya, yang pencipta lagu Indonesia Raya. Kemudian juga yang teramat penting bagi kita adalah bahwa peran Ahmadiyah dalam upaya penerjemahan Al-Quran di Kementerian Agama. Satu fakta sejarah yang jarang diingat namun sangat penting adalah kontribusi Ahmadiyah dalam proses awal penerjemahan Al-Quran oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada masa itu seorang pejabat Kementerian Agama bernama Haji Z.A. Rangkuti, di sanalah dimulai proyek besar penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia mulai dirintis dan didorong. Tindakan ini penting kita ingat karena menjadi tonggak penting bagi pendidikan Islam nasional. Mengapa? Karena penerjemahan Al-Quran ini membuka akses luas bagi umat Islam Indonesia memahami Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga memperkuat tradisi tafsir ilmiah yang bersifat inklusif. Jadi sebetulnya kita ini harus mencoba menawarkan terjemahan dan tafsir Al-Quran yang inklusif, yang tidak mengenal kotak-kotak dalam beragama, tidak mengenal segregasi, tapi kita mengedepankan hal-hal yang sifatnya substansial, yaitu prinsip persaudaraan, prinsip kesederajatan, prinsip keadilan bagi semua umat tanpa ada pengecualian sedikit pun. Dan itu adalah upaya dalam memajukan literasi keislaman di seluruh Nusantara.
Nah, kontribusi seperti inilah yang menunjukkan bahwa Ahmadiyah itu tidak hanya berperan dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam perkembangan intelektual dan spiritual umat Islam di Indonesia. Meski pemerintah belum memberikan pengakuan penuh dan meski MUI juga menilai Ahmadiyah itu berbeda, tetapi bagi Ahmadiyah ini yang patut kita apresiasi, tetap tidak pernah berhenti mencintai Indonesia, tidak pernah berhenti melakukan hal-hal yang baik untuk perkembangan Indonesia ke arah yang lebih lebih berperadaban. Tidak pernah membalas diskriminasi dengan permusuhan, sesuai dengan motonya love for all, hatred for none. Ini harus menjadi acuan dan juga teladan bagi kita semua umat Islam Indonesia. Mereka tetap menjadi warga negara yang taat, yang damai, dan berkontribusi penuh dalam upaya-upaya pembangunan di seluruh bidang kehidupan di negeri tercinta ini. Karena itu, mari kita mengingat bersama sebagai warga bangsa bahwa dalam kehidupan bersama sebagai warga negara, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu ingat bahwa Pancasila adalah menjadi payung kita bersama. Mengapa? Karena Indonesia berdiri di atas Pancasila, ideologi negara yang melindungi semua warga negaranya tanpa kecuali siapapun mereka. Jadi dengan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu menolak setiap bentuk pengucilan, setiap bentuk persekusi, setiap bentuk kekerasan. Jadi kalau ada yang melakukannya, kita ingatkan apakah Anda masih percaya pada Pancasila, apakah Anda masih mengakui ideologi negara sebagai Pancasila sebagai ideologi negara atau tidak. Jangan-jangan mereka sudah bukan orang Indonesia sejati. Nah, karena itu sila persatuan Indonesia juga menegaskan bahwa keanekaragaman adalah modal, bukan ancaman. Itulah simbol Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pandangan saya, menghormati Ahmadiyah berarti menghormati Pancasila. Memuliakan Ahmadiyah berarti memuliakan kemanusiaan. Ya, karena itu kita semuanya yang ada di sini perlu menyampaikan ya secara terbuka, apakah itu dengan cara kita masing-masing, menyampaikan berbagai rekomendasi. Ini penting, kita semuanya harus melakukannya. Untuk siapa? Untuk kebaikan negara Indonesia ini. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Indonesia yang kita cintai. Kita wajib menyampaikan rekomendasi ini kepada pemerintah, kepada eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum. Pertama apa? Revisi dan pencabutan semua bentuk regulasi yang diskriminatif. Salah satunya adalah mencabut dan merevisi SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah yang selama ini menjadi dasar legitimasi persekusi. Kemudian yang kedua, menyetarakan hak beribadah semua kelompok agama dan aliran keagamaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29. Dan yang ketiga, kita mendorong ya semua pemerintah baik dari tingkat daerah maupun ke tingkat nasional untuk menghapus aturan-aturan daerah, perda-perda yang melarang pembangunan tempat ibadah bagi kelompok-kelompok minoritas. Nah, yang kedua, penting kita mendorong penguatan kebijakan perlindungan minoritas agama melalui peraturan presiden. Jadi kita mendorong nih peraturan presiden tentang perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang intinya itu adalah mendefinisikan secara jelas tentang upaya perlindungan negara. Negara nggak boleh abai terhadap berbagai macam bentuk persekusi. Karena sebagai warga negara kita semua punya hak yang sama, setara di depan hukum. Yang kedua, menegaskan kewajiban aparat untuk mengamankan. Jadi bukan membela mayoritas, tapi mengamankan seluruh warga negara tanpa melihat mayoritas dan minoritasnya. Dan yang ketiga, menetapkan mekanisme penanganan konflik secara adil. Nah, karena itu kita mendorong adanya reformasi aparat keamanan agar mereka tidak tunduk pada tekanan massa, tidak tunduk pada tekanan mayoritas, tetapi justru tunduk pada konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian kita juga mendorong penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan. Jadi bukan mengamankan korban tetapi mengamankan para perusuh atau menangkap para perusuh yang melanggar aturan, melanggar undang-undang dan juga melanggar nilai-nilai luhur Pancasila.
Selain itu, Ibu Bapak sekalian, kita juga wajib mendorong Kementerian Agama agar menjadi mediator yang inklusif. Jadi Kementerian Agama itu harus mengambil peran sebagai lembaga negara yang membina, bukan menghakimi keberagaman warga. Juga kita mendorong ya, membentuk pusat-pusat kajian dan mediasi kerukunan yang menjembatani konflik-konflik berbasis agama tanpa keberpihakan. Dan juga kita mendorong pelibatan tokoh-tokoh Ahmadiyah dalam semua bentuk dialog di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Nah, selain itu kita juga perlu ya meminta adanya integrasi nilai keberagaman dalam pendidikan nasional. Ini penting sehingga masyarakat kita itu mengerti tentang adanya keberagaman dalam beragama. Jadi ada macam banyak aliran, ada banyak macam sekte dan sebagainya sehingga kita semua saling memahami. Ya, jadi seperti dalam Al-Quran, lita'arafu, kita saling mengenal satu sama lain. Ya, pengenalan itu bukan hanya sekedar mengenal, tapi mengenal dalam arti kita saling kolaborasi dengan rasa tulus dan penuh kasih sayang. Di samping itu kita juga mendorong adanya pendataan-pendataan dan berbasis HAM ya, dan pelayanan publik yang setara. Jadi kita perlu membuat semacam dorongan, endorsement, ya semacam rekomendasi untuk para aparat ya, baik di tingkat daerah maupun di tingkat di tingkat pusat. Selain itu Ibu Bapak sekalian, penting juga loh bagi kita semua merekomendasikan ya untuk masyarakat sipil, untuk ormas-ormas keagamaan dan untuk semua warga di sekitar kita supaya kita mengerti tentang hukum yang berlaku negeri ini. Pentingnya apa? Gerakan pendidikan publik, tentang pentingnya toleransi, ya pentingnya saling mengapresiasi satu sama lain ya. Pentingnya membangun jejaring solidaritas antar kelompok agama, pentingnya mengembangkan program-program perlindungan untuk semua kelompok, dan pentingnya menolak semua bentuk ujaran kebencian dan hoax. Nah, karena itu selain itu juga kita penting mendorong adanya pendampingan hukum bagi korban, ya mengadakan ruang-ruang pertemuan dan sebagainya. Nah, karena itu terakhir saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang seperti ini, Ibu Bapak sekalian, dalam kesempatan lajnah-lajnah seperti ini, kita mendorongnya untuk rekomendasi jangka panjang. Bagaimana membangun negara yang kuat, tetapi masyarakatnya tetap inklusif. Nah, inklusif itu artinya kita bisa menerima perbedaan, menerima keberagaman, mengapresiasi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Nah, akhirnya saya ingin menyampaikan perlindungan terhadap Ahmadiyah itu bukan semata-mata soal agama. Ini tetapi soal martabat manusia. Kalau kamu bisa menghargai orang lain, berarti kamu adalah manusia yang bermartabat. Karena kehormatan seseorang itu terlihat dari perilakunya. Kalau kita tidak mampu menunjukkan penghormatan terhadap sesama manusia, itu artinya kehormatan kita juga dipertanyakan apakah kita betul-betul manusia atau bukan. Itu ya penting sekali Bapak Ibu sekalian. Dengan strategi seperti ini, ya Indonesia dapat menjadi negara yang aman, yang ramah dan adil bagi semua warganya tanpa kecuali, sesuai cita-cita luhur para pendiri bangsa dan pastinya sejalan dengan substansi ajaran semua agama dan kepercayaan, termasuk dalam Islam, karena Islam adalah agama yang paling depan bicara tentang pentingnya persaudaraan kemanusiaan. 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia adalah 100 tahun kesetiaan, 100 tahun kecintaan, kontribusi, dan pengabdian kepada bangsa. Mari kita bersama menjadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa Indonesia hanya akan menjadi negara yang kuat bila setiap warganya mendapatkan tempat yang aman dan diperlakukan secara bermartabat. Selamat 100 tahun Ahmadiyah di Indonesia. Terima kasih atas dedikasi Ahmadiyah dalam membangun negeri, baik dalam bidang kemanusiaan, pendidikan dan kebudayaan, maupun dalam pengembangan keislaman yang damai dan penuh cinta kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kedamaian bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.